Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini udah kelihatan share screen-nya belum ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Yes. Kelihatan, Pak. Baik. Ini jadi pertemuan pertama, jadi ngebahas sedikit tentang basicnya machine learning. Kalian harus paham dulu ya sebelum masuk nanti ke model yang kalian kembangin nanti buat TTA. Itu agak di belakangan. Awal-awalnya sih seperti ini sih machine learning. Kelihatan ya, ada yang lewat. Nah, jadi apa sih machine learning? Manusia punya otak nih gitu kan, dan kita saat ini telah mengetahui kalau misalnya kita melihat bentuk seperti ini, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa ini adalah angka 5. Adalah angka 5 juga, bentuk yang berbeda, tapi kita bisa tetap mengenali bahwa ini angka 5. Dan ini bukan angka 5 tentunya ya. Nah, itu kerja otak. Bukan, sebentar saya. Nah, bagaimana kerja otak itu bisa diimplementasikan ke komputer. Sedangkan si komputer itu dia tidak mengenali pola atau bentuk, dia hanya mengenali angka. Nah, misalnya contoh angka 3. Sini ada gambar 3. Ini bentuknya citra. Ukuran 28 kali 28. Ya, yang mana ini? Enggak, yang itu. Yang ini udah ya. Nah, kalau hitam itu kalau warna hitam itu bisa diartikan nilainya 0, putih itu nilainya 1, terus di sini ada abu-abu. Jadi ini warnanya grayscale gambarnya. Jadi ada sekitar 0,5, 0,7 dan lain-lain gitu kan. Nah, komputer ini mengenal angka tersebut. Lalu komputer setelah mengenali polanya atau angka-angkanya ini, dia akan memprediksi ini angka berapa sih, angka 1, 2, atau 3, atau 0 gitu kan. Itu yang diketahui oleh komputer. Nah, sekarang apa sih si neural network? Jadi neural network itu adalah bagian, pinjam sayang, ini pinjam dulu ya. Mau dicoret-coret? Ayo, mau coret-coret ini. Ya, bentar. Jadi apa sih si neural network? Neural network itu adalah suatu jaringan yang mengikuti cara bentar ya, meeting dulu. Yang mengikuti cara kerja otak manusia, di mana otak manusia itu mempunyai banyak neuron. Jadi yang lingkaran ini kita sebut dengan neuron. Dan ini adalah inputnya, di mana setelah input di neural network itu mempunyai yang namanya hidden layer. Hidden layers. Jumlah layernya bisa banyak, tergantung dari programmer, tergantung kalian. Contoh di sini kita mempunyai 2 hidden layer. Hidden layer pertama, hidden layer kedua. Lalu outputnya adalah di sini, output layer. Jadi kita mempunyai input, hidden layer, dengan output layer, di mana masing-masing layer memiliki jumlah neuron yang berbeda. Di sini kita bisa setting sendiri sih gitu kan, mau hidden layernya berapa. Kalau output layernya tergantung dari jumlah kelas, kalau misalnya ini klasifikasi ya, jumlah kelas, di mana untuk menghitungnya. Nah, setiap neuron itu dia memiliki angka yang tadi, angka yang di sini 0, 0,0, 1, 0,5, 0,7 gitu. Itu dimasukin ke nilai si neuron ini masing-masing. Nah, kita kenal di sini ada yang namanya bobot atau lambangnya W gitu kan, wake gitu kan. Nah, wake ini untuk mencari aktivasi yang ini atau si neuron di hidden layer ini berapa sih nilainya? Kan.
Nah, caranya, ini rumusnya. AL plus 1, maksudnya layer plus 1, layer selanjutnya. Jadi layer plus 1 selanjutnya, misalnya WL atau W1. W1 tuh di sini W1 nih. Di layer pertama ini W1 yang garis banyak ini. Dia bobot 1 dikalikan dengan aktivasi di layer pertama atau nilai yang di sini. Ditambah dengan bias. Kita ignore dulu biasnya ya, biar nggak bingung. Nah, jadi W1 ditambah A1 dikalikan dengan satu fungsi activation function atau fungsi aktivasinya. Ini akan kita bahas nanti. Akan menghasilkan nilai si ini. Nilai yang ini. Berikutnya adalah di sini W2. Nilai yang ini dikalikan dengan W2 akan menghasilkan nilai untuk si neuron berikutnya. Itu pun sama untuk output. Di sini ada W3. Dikalikan dengan W3 akan menghasilkan nilai di sini. Nah, nilai yang di output akhir itu bentuknya semacam probability. Misalnya kalau di sini 0,7, di sini 0,1, 0,1, 0,1, maka dia akan mencari nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi di sini adalah 0,7. Maka si sistem atau model kita memprediksi bahwa input yang kita berikan itu diprediksi adalah klasifikasi si yang pertama ini atau yang nilainya 0,7 tadi. Itu basicnya si neural network. Jadi weight dikalikan dengan nilai neuronnya atau disebut dengan activation. Itu maksudnya ya. Nah, nanti akan kita bahas tentang sigma ini apa sih? Ini seperti yang tadi saya bilang. Ini kita punya angka 2. Di sini tadi saya sebutkan 28 kali 28 ukurannya. Ini dataset umum yang sering digunakan untuk pelatihan neural network, namanya MNIST. MNIST dataset, dia mempunyai berapa? 70.000 gambar, sini saya 70 atau 50.000 gambar, di mana gambarnya itu terdiri dari angka 0 sampai angka 9 dan memiliki berbagai macam bentuk, jadi kayak handwriting. Dan ini bentuknya grayscale. Nah, ini kan gambar tuh, citra tuh bentuknya 2 dimensi ya. Nah, 2 dimensi akan dipecah kalau di ANN atau di Artificial Neural Networks, itu inputnya itu bentuknya 1 dimensi. Maka kalau kita pecah si gambar ini jadi 1 dimensi, bentuknya akan seperti ini nanti. 28 kali 28 hasilnya 784. Maka input pertama, inputnya memiliki 784 neuron. Baru masuk ke hidden layer pertama, hidden layer kedua, baru sini outputnya. Di mana outputnya itu adalah klasifikasi atau angka dari 0 sampai 9. Jadi ada 10 kelas di sini. Nah, model kita adalah menginterpretasikan si nilai yang di 784 ini dikalikan dengan beban 1, beban 2, beban 3, lalu akan menghasilkan suatu nilai di sini, nilai yang probability tadi, maka diambil nilai tertingginya, baru akan di-decide. Input ini kira-kira kelas yang mana, seperti itu. Itu gambaran umum. Nah, selain artificial neural networks, mungkin kalian tahu namanya, bentar ya. Neural network kita mungkin tahu dengan yang namanya convolutional neural network atau CNN. Nah, CNN ini bagus untuk image recognition. Video juga tentu bisa ya, karena video itu kumpulan dari image ya. Jadi CNN itu bagus untuk image recognition atau pattern dari sebuah gambar. Terus ada satu lagi long short term memory network atau LSTM. Ini biasanya digunakan untuk speech recognition. Itu bagus untuk mengenali pola suara atau sinyal yang 1 dimensi sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau kalian punya, kan kalau suara itu abstrak ya sinyalnya ya. Terus kalian ambil sinyal tersebut dimasukkan ke model LSTM itu untuk merekognisi sinyal itu termasuk kata yang mana gitu. Misalnya kalau kalian tentang speech recognition ya. Nah, jadi si neural network jadi terinspirasi dari kerja otak yang tadi saya bilang. Jadi apa sih itu neuron?
Terus bagaimana sih itu connected gitu kan? Yang tadi saya jelaskan juga bahwa dia dikoneksikan oleh si bobot tadi, beban. Jadi neuron itu all the thing that holds the number. Yang tadi si neuron itu dia memiliki angka yang dipresentasikan oleh si pixel, nilai pixel tadi ya untuk digambar. Contohnya seperti ini. Nah, ini disebutnya activation. Tadi ukuran 28 kali 28 sehingga menghasilkan 784. Nah, setiap neuron 784 ini dia akan menyimpan nilai-nilai yang ada di sini, tiap titik yang di sini, tiap pixel gambarnya itu. Nah, sekarang gimana sih layer berikutnya itu dipengaruhi oleh satu layer mempengaruhi layer berikutnya gitu kan. Ini yang tadi saya bilang di sini hidden layer. Kita contohnya di sini mempunyai 2 hidden layer, di mana setiap hidden layernya memiliki kalau nggak salah 16 deh. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, ada 16. Jadi kita memiliki 2 hidden layer di mana masing-masingnya memiliki 16 neuron ya. Lalu di sini ada outputnya. Kan. Terus berarti kan si model kita memasukkan si data 9 tadi ini dimasukkan ke hidden layer, menghasilkan sebuah output, lalu kita cek outputnya sudah benar belum. Kalau misalnya belum benar, maka dia lakukan training ulang. Begitu selanjutnya, trainingnya dilakukan beratus bahkan berjuta-juta kali gitu kan. Seperti kita pada saat bayi, kita tidak mengenal angka 0 sampai 9. Tapi sekarang kita mengenali 0 sampai 9. Kenapa? Karena otak kita secara tidak sadar melihat angka-angka tersebut dan mengenali polanya. Jadi baik yang teman kalian yang tulisannya bagus banget sampai yang jelek banget, kalian bisa mengenali angka 0 sampai angka 9 gitu. Itu otak kita kerjanya. Nah, si neural network juga sama. Jadi harus perlu dilatih. Dilatihnya semakin banyak dilatih, semakin bagus. Berarti dia semakin mengenali polanya. Betul. Nah, untuk si komputer sendiri sebenarnya dia misalnya ini angka 9. Untuk mengenali angka 9 dia akan sulit. Maka dia harus memecah bentuknya. Maka bentuknya akan dipecah sesuai bagian. Misalnya ini hanya untuk visualisasi ya. Seperti ini dan seperti ini. Dipecah. Kalau dia mengenali pola ini sama pola ini, maka nanti si komputer mengenali, oh ada pola 0 sama 1 nih. Kemungkinan dia nilainya 9. Atau misalnya 0 dan 0. Kan? Oh, kemungkinan dia angka 8. Misalnya dia mengenali pola yang seperti ini. Kemungkinan dia akan 4 nih, gitu kan. Nah, tapi untuk komputer untuk mengenali angka 0 sendiri dia cukup sulit. Maka si 0 tadi dipecah lagi. Sebenarnya. Nah, seperti ini. 9, 0 sama 1. Maka dia pecah lagi sudut-sudutnya. Lebih detail lagi gitu kan. Nah, kalau dia mengenali pola tersebut, maka dia akan bisa di-decide bahwa oh ini angka 9 nih. Nah, ini adalah apa yang ada di dalam setiap layernya yang di hidden layer. Ini yang terjadi di hidden layer. Jadi ini misalnya ini kan tadi pecahannya kan angka-angka biasa ya. Terus di hidden layer pertama ini dia mengenali pola yang misalnya kalau 0 dia akan dipecah-pecah seperti ini. Lalu digabungkan di layer kedua, maka dia akan terbentuk misalnya 0 sama misalnya di sini 1 gitu kan. 1 gitu kan. Maka dia akan mendeteksi bahwa dia mengenali pola, oh ini adalah angka 9. Ini yang ada di dalam hidden layer. Misalnya kalau kalian buat hidden layer, kalian buat model, terus kalian dicek, misalnya kalau gambar ya convolutional neural network, kalian cek per layernya, itu nanti akan kalian kelihatan pattern per layernya. Layer 1 itu nanti bentuknya seperti apa, layer 2 bentuknya seperti apa, sampai outputnya seperti apa. Bisa kelihatan. Nah, ini patternnya. Jadi ini kan cuman yang per pixel tadi ya. Ini untuk merekognisi yang bagian kecil.
ini untuk merekognisi bagian yang besar, sehingga dia akan merekognisi angka tersebut angka berapa sih gitu kan. Itu sebenarnya apa yang terjadi di neural network tadi. Nah, sekarang kita masuk ke si bobotnya atau weight-nya. Contohnya tadi hidden layer-nya mempunyai 16 neuron. Sekarang kita ambil aja satu. Ini mempunyai satu neuron dengan input 784. Artinya setiap neuron input akan terhubung ke satu neuron si hidden layer. Jadi kalau kita memiliki satu hidden layer, kita memiliki 784 weight atau bobotnya. Kalian bisa bayangkan kalau kalian memiliki hidden layer-nya banyak. Maka tinggal dikalikan 784 dikali dengan jumlah hidden layer yang kalian punya gitu. Nah, bobot ini sifatnya random. Dia akan bersifat random. Dia bisa positif dan bisa juga negatif. Nah, nilai yang ada di input akan dikalikan dengan nilai si bobot ini, ya kan, untuk menghasilkan nilai di hidden layer-nya. Seperti ini, gitu kan. Itu bobot. Nah, berarti kalau kita memiliki 784 bobot dan memiliki 784 aktivasi dan 784 bobot, kita dapat menghitungnya seperti ini. Penjumlahan dari keseluruhan untuk satu neuron di hidden layer ya. W1A1 tambah W2A2 tambah W3A3 sampai W784A784 di sini ya. 784 misalnya seperti itu. Dan dijumlahkan semuanya sehingga akan menghasilkan satu angka untuk di satu neuron saja. Jadi kalian bisa hitung sendiri juga kalau kalian memiliki jumlah neuron yang cukup banyak di hidden layer-nya. Maka di situ ntar ada bobot tersendiri secara random, dikalikan lagi, dijumlahkan semuanya, menghasilkan nilai berikutnya, dan seterusnya. Itu bobot. Nah, untuk si bobot sendiri, kalau misalnya kita menggunakan ini, dan si bobot itu kan nilainya random ya, tadi ada yang 2, ada yang minus 2, ada yang berapa gitu kan. Maka dia akan menghasilkan range, contohnya ya, range misalnya minus 4 sampai 4 gitu kan. Besar range-nya. Sedangkan si aktivasi lebih baik atau baiknya dia memiliki angka 0 sampai 1. Dibatasi. Karena nanti kan outputnya jatuhnya kita probabilitas ya, probability kan maksimum 1 ya, dengan minimumnya 0 gitu kan. Nah, kita ingin mencapai seperti itu. Jangan sampai lebih dari 1. Itu kurang baik sih sebenarnya. Maka untuk membatasinya, kita mengenal dengan yang namanya activation function. Tadi yang neuron itu kita disebutnya activation, yang setiap neuronnya kita sebut activation. Nah, kita mengenal dengan namanya activation function, yang tugasnya untuk membatasi nilai 0 sampai 1 ini. Diturunin lagi gitu kan. Nah, activation itu apa contohnya? Contohnya adalah sigmoid. Jadi ada banyak sebenarnya. Ada sigmoid, ada softmax, ada 10H, ada ReLU, Licky ReLU, dan lain-lain. Kalian bisa googling sendiri ya. Mungkin yang kalian kalau punya codingan CNN yang sekarang, kalian paham dengan yang namanya ReLU kali ya. Gitu kan. Tapi ada juga yang sigmoid. Biasanya sigmoid ini disimpan di outputnya. Gitu kan. Nah, persamaan si ReLU ini adalah seperti ini. Berapapun inputnya, dia akan menghasilkan nilainya antara 0 sampai 1, mendekati 0 sampai mendekati 1. Jadi kalau misalnya input X-nya nilainya 0, maka dia akan menghasilkan 0,5. Kalau misalnya lebih dari 4 dan seterusnya, dia akan mendekati ke 1. Akan mendekat ke 1. Nah, itu fungsi sigmoid. Jadi dia membatasi supaya mengconvert atau menghitung nilai yang besar tadi supaya range-nya jadi 0 sampai 1 gitu. Itu sigmoid. Nah, yang tadi kan ada rumus yang A L plus 1 ya, ini L ya. Sama dengan sigma yang AL dikali WL gitu ya, plus BL, bias ya. Nah, ini sigma itu tuh yang ini. Nah, function activation-nya itu.
kita abaikan dulu biasnya ya. Itu si sigmoidnya yang di sini. Jadi pada saat kita menjumlahkan, dapat angkanya range 4 sampai minus 4, lalu masukkan ke aktivasi sigmoidnya sehingga menghasilkan nilainya antara 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, si bias ini apa fungsinya? Jadi, only activate meaningfully when weight sum lebih dari 10 aktivasi. Nah, si aktivasi ini, misalnya kalau kita pasang biasnya 10 gitu ya, sebenarnya biasnya juga random ya, misalnya kita pasang biasnya 10, maka kalau bobot jumlahnya itu lebih dari 10, maka ini aktif. Tapi misalnya kalau bobotnya kurang dari 10, maka dia tidak aktif. Jadi yang lingkaran terus ada warnanya itu dia aktif. Tapi misalnya yang gambarnya lingkaran tapi backgroundnya hitam, itu bisa dilambangkan sebagai yang tidak aktif. Karena misalnya biasnya itu kurang dari 10. Jadi itu semacam threshold. Threshold untuk misalnya si aktivasi ini kapan aktif atau enggak gitu kan. Tapi itu hanya teori sih sebenarnya bias. Jadi ini hanya lama aja bias 10 pun, bias nilai 10 pun itu terlalu besar gitu kan, karena yang tadi si nilainya itu kan minus 4 sampai 4 ya. Ini hanya contoh kan. Jadi untuk mengaktifkan si activation gitu. Nah, untuk menghitung bobotnya atau parameternya, jadi setiap hidden layer, setiap layer yang kita punya, itu setiap neuronnya memiliki satu bias. Jadi kalau misalnya kita memiliki 16 neuron di hidden layer, maka memiliki 16 bias. Di mana kita memiliki 784 input, terus memiliki 16 neuron. Nah, 784 kali 16, seperti ini deh. Untuk menghitung bobotnya ya, di sini 784 dikalikan dengan 16 karena setiap inputnya memiliki pasangan satu-satu ya, si weight-nya gitu kan. Jadi 784 kali 16 weight, cara menghitungnya, ditambah dengan biasnya. Setiap neuron memiliki satu bias, berarti di sini tambah 16. Kalau modelnya hanya seperti ini. Bagaimana kalau modelnya seperti ini? Itu juga gampang. 784 dikali sini hidden layer pertama 16, ditambah biasnya juga 16 berarti kan. Enggak, belum, ini belum masuk bias nanti. 16, terus ditambahkan, tadi kan ini baru sampai sini ya. Berikutnya adalah yang ini. 16 kali 16. Karena di sini 16 kali 16 gitu kan. Ditambah yang ini. 16 kali, ini ada 10 input. Berarti ini 784 kali 16, tambah 16 kali 16, tambah 16 kali 10. Untuk bobotnya saja. Lalu kalian tambahkan biasnya. Bias di sini 16, di sini 16, di sini 10. Tambahan 16, 16, tambah 10. Maka total parameter untuk model seperti ini saja, kita harus menghitung 13.002 parameter. Ini masih sedikit kalau dalam machine learning 13.000 itu. Kalau kalian pakai CNN dan layernya cukup dalam gitu kan, itu parameternya sampai jutaan. Makanya sering kejadian kalau parameternya terlalu banyak sampai jutaan, sedangkan spek komputernya tidak mumpuni, dia akan out of memory biasanya. Atau bakal ngehang komputernya, atau kalian bisa akalin tapi untuk trainingnya dia butuh waktu lama sampai berhari-hari karena parameternya terlalu banyak. Ini seperti itu. Ini untuk pengecekan parameter sih, penghitungan parameter. Nah, penghitungan parameter ini digunakan biasanya untuk dimasukkan ke buku atau enggak ke jurnal atau paper kalau kalian mau buat gitu. Nanti pasti akan disuruh buat juga kalau kalian bikin buku parameternya berapa sekarang? Kan ada yang kelas ya jam 10.30 ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke si sigmoid tadi. Untuk notasi kita bilang seperti ini. A0, A1, A2 untuk setiap neuronnya. Terus ada di atas tuh ada pangkat 0.
Ini maksudnya layer ke-0 atau layer input. Ya. Atas kurung buka pangkat 0. Itu maksudnya layer ke-0 atau layer inputnya. Untuk lebih enak dibacanya aja. Jadi sigmoid W00 artinya weight 0,0, beban ke 0 di layer ke 0, weight di aktivasi 0 di layer ke 0 gitu kan. Terus W01 beban di layer 0 untuk aktivasi ke 1. Ini W02 gitu kan. Ya, itu notasinya. Maka akan dihitung seperti ini. Ditambah bias 0. Ini bias 0 yang di sini. Bias 0. Terus disigmoidkan menghasilkan nilai ini. Ini berarti nilainya ini bukan bias 0. Bias 0-nya di luar. Nah, erase dulu. Nah, ini alah. Ini A01-nya. Bias 0-nya di sini ya. Ini untuk yang di sini bias 0. Ini A01. Nah, karena ini hitungannya memiliki kesamaan, intinya kita kan rumusnya seperti ini ya, maka bisa dibuatkan semacam vektor. Jadi W00, W01 sampai W0784 gitu ya. Kalau di sini kan 0 sampai 7 ya, berarti sampai W07 dan selanjutnya dikalikan dengan si aktivasinya dijumlahkan dengan si biasnya. Lalu dikasih sigmoidnya atau si function activation functionnya. Itu cara penghitungannya. Nah, itu secara teori. Jadi untuk penghitungannya tuh logikanya seperti itu. Jadi aktivasi dikalikan bobot untuk menghasilkan aktivasi di layer berikutnya, dikalikan bobot lagi untuk menghasilkan aktivasi di layer berikutnya sampai ke output. Nah, terus nanti di output mencari nilai aktivasi yang paling besar sehingga si sistem akan memprediksi bahwa aktivasi tersebutlah yang di-decide bahwa itu adalah kelas tersebut gitu. Nah, sini ada tipe-tipe machine learning, ada supervised learning, ada unsupervised learning, sama reinforcement learning. Perbedaannya apa? Nih, supervised learning itu kita memiliki misalnya input data. Input data yang campur. Nah, di kita sebagai supervisor, kita memiliki training dataset sama desired outputnya. Desired output itu kita bilang sebagai label gitu kan. Jadi supervised learning itu dia memiliki label. Jadi kita tahu bahwa kelas A ini, misalnya gambar ini adalah ini gambar 0. Kita kasih label dan kita kasih tahu informasi tersebut ke komputer. Bahwa ini adalah angka 0, ini adalah angka 1, sampai ini adalah angka 9. Yaitu supervised learning, dia memiliki label. Lalu dimasukkan ke algoritma, terus diproses, lalu outputnya akan klasifikasi seperti ini. Itu supervised learning. Tapi kalau unsupervised learning, dia unknown output, jadi tanpa label. Jadi inputnya akan seperti ini, kita masukkan ke algoritmnya, lalu diproses, lalu dibiarkan si komputer yang mengenali polanya dan mengelompokkannya sendiri. Seperti ini. Jadi, ntar aku ada yang ketinggalan. Jadi, supervised learning biasanya dipakai untuk regresi atau regression problem. Regression problem sama classification. Classification problem, regresi sama klasifikasi kalau supervised. Kalau unsupervised biasanya digunakan untuk clustering. Clustering problem. Jadi clustering di sini dia tidak mengenali label, jadi biarkan si komputer yang mengelompokkannya sendiri sesuai dengan polanya masing-masing. Seperti ini. Itu unsupervised learning. Beda dengan reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini dia machine learning yang bersifat dia mempelajari dari kesalahannya. Maksudnya kesalahan apa? Misalnya kalian buat sistem otomotif car gitu kan, atau ya self driving car lah intinya. Nah, dia akan belajar pada saat
mobil tersebut menabrak benda gitu kan, maka dia dapat punishment. Nah, tugasnya itu dia harus mendapatkan reward sebanyak-banyaknya atau hadiah sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat dia gerakannya benar, maka dia akan ditambah rewardnya. Tapi misalnya pada saat dia menabrak, rewardnya akan dikurangi. Seperti itu sistemnya, penambahan reward sama pengurangan reward atau disebut dengan punishment. Nah, dia akan belajar dari environment-nya tadi. Kalau misalnya menabrak atau misalnya kalau menabrak, rewardnya akan dikurangi. Kalau misalnya beloknya mulus atau benar, maka rewardnya akan ditambah. Dia akan belajar. Nah, pada saat dikurangi, maka si sistem akan menghindari hal tersebut tidak terjadi lagi, gitu kan. Jadi dia nggak mau pengurangan reward seperti kita lah. Kita nggak mau kalau gaji kita dipotong seperti itu. Jadi menghindari hal pemotongan gaji itu seperti itu. Jadi ini contoh type of machine learning. Untuk supervised learning itu classification sama regression. Contohnya untuk image classification, diagnostic, email spam detection, fraud detection, dan lain-lain masih banyak. Untuk regresi, risk assessment, score prediction, atau pricing house gitu kan, dan lain-lain. Untuk unsupervised learning itu untuk dimensionality reduction sama clustering biasanya. Jadi dimensionality reduction itu untuk text mining atau big data, di mana big data itu memiliki ribuan bahkan jutaan fitur, sehingga dibutuhkan satu model supaya fiturnya dikurangi gitu kan. Tapi tidak mengurangi informasi yang ada gitu. Untuk reinforcement learning itu bisa untuk gaming, finance sector, manufacturing, dan lain-lain, robot navigation, automation car, dan lain-lain. Itu seperti itu. Untuk yang ini kita selesai. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke berikutnya? Ini saya agak dikejar dulu ya, 2 bab sekalian biar masuk. Oke. Untuk yang kedua belum masuk ya? Mana ya? Untuk PowerPoint kedua udah ke-share belum ya ini? Belum ya? Belum, Pak. Saya stop dulu. Lihatnya di mana ya, Pak? Nah, udah masuk. Udah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Tadi share-nya share Windows, share apps dong. Kita masuk ini agak sedikit teoritis banget sih sebenarnya. Nanti kita baru pertemuan berikutnya kita masuk baru ke contoh implementasi ANN sedikit ya. Bagaimana si WEG itu mempengaruhi nilai outputnya nanti gitu kan sama si training. Kita masuk ke gradient descent sama bagaimana sih neural network itu belajar gitu kan. Yang pertama, kita memiliki dataset. Datasetnya itu kita bagi 2. Ada bubur. Lalu kita dataset, di mana dataset menjadi 2, training sama testing. Di mana training kita mengetahui ini labelnya tadi. Kita sekarang fokusnya ke supervised learning dulu ya, gitu kan. Terus pada saat testing, dia si sistem harus memprediksi kira-kira input ini memiliki kelas yang mana gitu kan, apakah angka 3, angka 5, atau angka 6, atau angka yang lain gitu. Itu testing. Jadi ada training sama testing dataset. Nah, pada saat testing, kan kalau training berarti kita tahu ya si komputer itu akan mengetahui bahwa ini harusnya angka 5 gitu kan. Nah, pada saat di testing, dia nggak tahu kan, dia akan memprediksi bahwa oke, ini angka 3 nih misalnya. Pada saat testing, yang kita input adalah 9, tapi si sistemnya itu akan mempredik ini angka 4. Nah, ternyata itu adalah salah, wrong gitu kan. Salah, bukan angka 4 gitu kan. Nah, misalnya kita memiliki jumlah testingnya itu 93 gambar. Terus jumlah yang benarnya itu 90, maka akurasi kita adalah 96,8% ya. Itu cara menghitung akurasinya gitu kan. Nah, gimana sih proses learningnya ini? Kalau misalnya kita tahu ini salah nih, terus harus diapakan supaya benar gitu kan.
Ini MNIST dataset, bisa cari di situ. Nah, setiap MNIST dataset itu memiliki label, gambar sama label, selalu seperti ini, gambar label gitu kan. Nah, sebelum masuk ke training tadi atau bagaimana si neural network learning, kita balik lagi sedikit ke kalkulus untuk mengetahui finding minimum, lokal minima gitu kan. Jadi nilai yang paling kecil gitu kan. Nah, kita memiliki fungsi CX nih, fungsi yang si garis ini CX, fungsi CX gitu kan. Lalu kita memiliki nilai input, sini nilai outputnya gitu kan. Bukan input sih. Ini sebenarnya apa ya namanya? Oh ya, input terus sama outputnya gitu kan. Jadi ini ada input, terus ini ada fungsi atau kita bisa dengan hipotesis, terus outputnya seperti apa. Misalnya outputnya nanti di sini gitu kan. Pada saat kita kasih input 5, outputnya di sini, terus akan dicek kira-kira nilainya berapa nih gitu kan. Nah, pada saat di fungsi ini, tugasnya si machine learning itu harus mencari nilai yang paling minimum. Maka dicari gradiennya atau garis singgungnya. Misalnya garis singgungnya di sini gitu ya. Nah, kalau garis singgungnya di sini, maka kemungkinan si titik ini akan bergerak selanjutnya ke sini untuk di training. Dari sini ada gradien lagi, akan bergeser lagi ke sini, ada gradien lagi bergeser lagi ke sini, dan sampai mencapai titik minimum. Atau bisa juga dia mencari gradiennya ke sini, mencari titik minimum. Titik minimum di sini lebih bagus dibandingkan titik minimum di sini ya, karena inilah yang paling minimum. Kalau misalnya kita memiliki dua minimum, apa namanya ya? Ya titik yang minimum sedikit lah. Jadi di sini disebut dengan lokal minima sih biasanya, lokal minima. Di sini yang disebut dengan global minima. Bagusnya si gradient descent ini atau sistem kita mencari si global minima ini. Global minima berarti adalah nilai yang paling minimum dari keseluruhan fungsi CX. Kalau sistem kita mendapatkan si lokal minima, ya berarti ya udah kita mendapatkan nilai apa namanya, resultnya, the best resultnya ya di sini, nilai errornya di sini gitu kan. Ya ini adalah hasil prediksinya gitu kan, prediksi nilai errornya seperti ini. Jadi intinya si mesin harus mencari nilai yang paling rendah outputnya prediksinya. Jadi misalnya seperti ini, saya balik lagi, di mana backnya itu adalah initialized randomly ditambah dengan bias untuk menghasilkan suatu output di sana. Nah, misalnya angka 3 kita masukkan ke sistem 784, dimasukkan ke hidden layer pertama 16 neuron sama outputnya di sini 10 gitu kan. Nah, di sini kan ada angkanya tadi ya, probability ya. Yang paling putih berarti yang paling tinggi gitu kan probability-nya. Nah, terus di sini ini kan kita pada saat training ini udah tahu labelnya ya. Astagfirullah, apa ya eta. Kita mengetahui label nih gitu kan. Nah, terus ini hasil prediksi kita dibandingkan sama hasil label kita. Gitu kan. Ini akan menghasilkan suatu cost atau nilai. Cost ini adalah perbedaan nilai antara si ini, si Y aksen atau Y topi yang diprediksi sama Y sebenarnya atau ground truth-nya. Itu akan dimasukkan, misalnya contohnya seperti ini. You should give me 1 for output 3 and 0 for the other gitu kan, for other. Nah, kita label nih. Label itu nilainya 1 di sini, yang lain 0. Yang lain 0. Nah, 0 mana ya hitungannya? Nah, seperti ini. Ini kan labelnya 3 ya. Berarti yang kalau label dia kan pasti nilainya 3, maka dia nilainya 1. Sedangkan si ini nilainya kan koma-koma ya, karena dia tadi yang probabilitas tadi, gitu kan.
Nah, contohnya pada saat 3 outputnya nilainya seperti ini, 0,43, 0,28, dan seterusnya. Ini nilai ini, yang kuning, ke sini ya. Nah, berapa? Di sini kita pakai kuadrat supaya nggak ada nilai negatif, gitu kan. Untuk menghitung supaya nggak ada nilai negatif. Nah, ini cost-nya berapa? Nilainya berapa? Pada saat 0,43 dikurangi 0 dikuadratkan, ditambah 0,28 kurangi 0 dikuadratkan, ditambah sekian, ditambah yang ini 0,88 kurangi 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Menghasilkan apa? Menghasilkan nilainya adalah seperti ini. 0,43 kurangi 0,00 dikuadratkan hasilnya segini, ditambahkan ini, tambahkan ini, semuanya ditambahkan, menghasilkan nilainya 3,37. Inilah cost-nya. Kalau loss-nya tuh segini loh, 3,37. Dan itu masih sangat besar. Sedangkan loss kita harus mencarinya ya, loss itu paling bagus nilainya 0 ya. Cuma sangat jarang, bukan sangat jarang, nggak pernah dapat nilai 0, pasti dapatnya sekitar 0, sekian gitu kan. Nah, 3,37 itu cost-nya sangat besar. Nah, tugasnya adalah si mesin harus direduksi. Nah, caranya bagaimana? Jadi pada saat misalnya tadi kan pada saat ini inputnya seperti ini ya, masih random gitu kan, outputnya gitu maksudnya, prediksinya. Tapi misalnya kalau prediksinya kita sudah benar, seperti ini prediksi, ini label, terus kita masukkan ke sini, nilainya misalnya pada saat di sini nilainya 0,97, yang lain 0,02 gitu, kecil-kecil yang lain gitu. Terus cost-nya nilainya berapa? Sama perhitungannya 0,02 dikurangi 0,0 sekian macam. Ini 0,97 dikurangi 1. Nah, ini kan berarti nilainya kan kecil ya, 0,09 ya. Dijumlahkan, dapatlah 0,09. Jadi, makin kecil loss-nya maka akan makin bagus. Jadi, small when classify the image correctly. Ini seperti itu. Nilai cost akan kecil ketika gambar yang diprediksi itu benar, seperti itu. Jadi pada saat ini kan kita masukkan nilai 3 ya, terus prediksinya seperti ini, yang paling tinggi itu nilainya di sini, yaitu 0,97, maka pada saat dicari cost-nya, dia akan nilainya kecil. Pencarian cost seperti itu. Nah, bisa juga, itu kan cost pada saat satu gambar ya, cost of 3, mencari gambar satu, gambar tuh seperti ini. Nah, tapi kita tuh harus mencari average cost of all training data. Jadi misalnya kalau kita mempunyai 1000 data, jumlah cost-nya ditambahkan terus dibagi 1000. Ya, seperti itu. Itu rata-ratanya. Nah, untuk ini neural network function, ini udah tahu sebenarnya, inputnya 784. Ini nanti kita belajar dengan yang namanya backpropagation ya. 784 dengan outputnya 10, dengan hidden layernya sekian sama sekian 16 lalu kita tahu tadi kan kita telah hitung ya 13.002 baik sama biasnya atau parameternya sebesar 13.002 itu kan parameternya tadi, itu pada saat si neural network function atau forward propagation-nya. Terus gimana sih untuk mengetahui parameter atau sequence function-nya ini gitu kan. Nah, ini input yang tadi, gambarnya ini inputnya. Inputnya kita memiliki 13 parameter atau weight sama biasnya, itu inputnya. Outputnya kita hanya satu, yaitu si cost tadi. Setelah di difference perbedaannya dikurangi nilai prediksi, dikurangi nilai ground truth-nya, dikuadratkan, dijumlahkan, dan dirata-ratakan, itu outputnya. Kita hanya memiliki satu output dengan inputnya 13.002. Parameternya yaitu sebanyak-banyaknya training data. Jadi kalau trainingnya 1000 ya berarti parameternya ada 1000 kan. Nah, itu untuk mencari nilai cost-nya. Itu untuk penghitungan cost function sih sebenarnya. Itu hanya teoritis banget. Nah, cost function sendiri dia terdiri dari weight sama bias kan tadi. Contohnya kan yang 13.002 tadi. Nah, kita bisa diibaratkan atau disimpulkan
sebagai single input cost dari W atau dari bobot gitu kan. Nah, nih untuk single input tadi apa namanya ya? Ini kita mempunyai function yang seperti ini. Function si C tadi atau si cost function tadi. Nah, ini adalah nilai minimum yang si lokal minima tadi didapat dari turunan si cost function terhadap si bobotnya, mencari mencari nilai minimumnya. Nah, kadang-kadang si nilai minimum itu invisible atau jarang terlihat. Biasanya kita masuknya ke lokal minima di sini atau enggak di sini. Sedangkan yang paling bagus itu kan di sini ya, global minimanya gitu kan. Jadi cost function itu ini hanya gambaran umum ya, bentuknya seperti ini. Sebenarnya kalau kalian paham matematiknya ya mungkin kalian bisa gambarkan seperti apa. Tapi dibiarkan dulu saja, biarkan si komputer yang bekerja, ini hanya teori. Nah, ini si gradient descent. Misalnya pada saat bobotnya tadi kan secara random ya, ini bobot yang pertama di sini. Kan? Lalu si bobot ini kira-kira geraknya mana? Ke kanan atau ke kiri? Ini ibaratkan misalnya kita berdiri di atas bukit gitu kan. Terus kita ingin turun ke yang paling bawah gitu. Cara yang kita lakukan adalah kita lihat sekitar dulu, terus kita decide, oh saya harus ke bukit ini nih karena ini ada turunan gitu kan, harus jalan langkah, dia harus langkah step down sedikit-sedikit atau nggak ke sini setelah melihat. Nah, cara melihatnya gimana? Kalau komputer dia melihat dengan lihat dari slope atau dari gradiennya tadi atau garis singgung. Jadi pada saat titik ini dia bersinggungan garisnya kan, slope-nya agak miring ke kanan dikit gitu kan. Ya gradien ke mana ya, ke kiri deh ya, miring kiri gitu, maka dia akan mendesain bahwa ini harus ke kiri. Tapi kalau misalnya di sini garis singgungnya kan seperti ini ya, ke kanan gitu kan, maka dia harus bergerak ke arah kanan. Itu terus dilakukan sampai mendapatkan nilai minimanya tadi. Jadi ini yang dinamakan dengan gradient descent. Nah, sekarang pada saat kita mendapatkan bobot yang pertama, ini kan bobot yang tadi yang pertama gitu ya, terus menghasilkan suatu outputnya ternyata masih jelek costnya atau costnya masih tinggi, itu maka kita harus ada perbaikan bobotnya atau di upgrade atau di update bobotnya sehingga menghasilkan output yang berbeda. Output yang berbeda itu tujuannya untuk mengurangi nilai si costnya tadi ya. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mengupdate si bobot gitu caranya? Nah, seperti ini. Ini kan minimize cost udah saya masukkan ke sini nggak ya? Ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita memiliki bobot ini 0, bobot ini, terus kita memiliki nilainya ini gitu kan, si cost-nya tadi. Cost-nya 0,31, 0,03 dan sampai 13.000 tadi, 13.002. Nah, kalau misalnya memiliki 0,31, kita harus naikin ini nih. Kira-kira ini kita harus naikin sedikit. Kalau ini kita harus naikin banyak karena ternyata si nilai ini kan yang paling besar ya di antara yang lain ya. Nah, ini karena nilainya negatif, maka ini harus dikurangi, ini pun nilainya dikurangi gitu kan. Itu untuk mendesainnya. Tapi untuk cara menguranginya gimana? Itu biasanya akan saya bahas nanti di backpropagation nanti penghitungannya ada. Ini terlalu terlalu teoritis sih sebenarnya. Ini akan saya ini apa sih yang di dalam si second layer itu terlihat seperti apa pada saat kita masukkan angka 3, masukkan ke sini, terus masuk ke layer berikutnya atau layer kedua gitu kan, maka outputnya tuh ya gambarnya seperti ini, kelihatan sedikit angka 3-nya di sini, mungkin di sini, di sininya sendiri atau di sini gitu, kelihatan pola-polanya dikit lah gitu kan. Nah, terus kalau misalnya gambarnya kita udah burem,
Atau misalnya kita punya datasetnya itu kita sendiri sebagai manusia sulit untuk menentukan bahwa itu adalah angka berapa. Kalau manusia sendiri sulit untuk mengetahui itu angka berapa, kalian mau expect seperti apa komputer kalian untuk mengenali angka tersebut, ini seperti itu. Jadi kalau kalian mencari dataset, kalian harus pilih-pilih dataset, kira-kira datasetnya gambarnya clear nggak sih, jelas nggak sih, ini seperti itu. Selesai. Itu saja sementara sebelum kita masuk ke programmingnya. Untuk programmingnya paling minggu depan ya, saya harus persiapan dulu untuk coding-codingannya. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya record nanti saya kirim recordnya. Pak, tadi yang gradient descent itu kalau di fungsi machine learning itu yang stochastic gradient descent ya namanya? Iya, stochastic gradient descent atau SGD. Tapi untuk yang lain juga seperti Adam optimizer-nya ya, maksudnya itu ya pengembangan dari si gradient descent sih intinya. Jadi optimizer itu fungsinya untuk mengurangi nilai si cost-nya tadi atau si loss-nya tadi. Harus dikurangi. Itu fungsi optimizer. Udah ada yang coba-coba? Pernah nyoba sih Pak, CNN, tapi kalau pakai optimizer-nya itu belum pernah sih. Optimizer-nya standarnya kalau nggak ada SGD biasanya ya, atau RMS Pro standarnya Biasanya itu. tapi ada yang lain kok banyak gitu kan. Nah nanti ini kan kita masuk ke SGD-nya nanti ya. Jadi ada teori tentang SGD sendiri sebenarnya, karena itu cukup kompleks dan itu teoritis banget. Kalau misalnya kalian ingin paham tentang si SGD-nya ya bisa kita bahas nanti gitu. Cuma untuk pengerjaan TA-nya ini masih kita oke lah, jangan terlalu dalam banget tentang si SGD-nya. Mungkin butuh suatu saat misalnya kalau kalian maksudnya kalian ingin meneruskan sampai misalnya lanjut S2 sampai S3 terus ingin bikin jurnal, ini berarti kan harus paham dalam-dalamnya baru masuk ke sana. Tapi kalau untuk tugas akhir aja cukup sampai teori basicnya seperti ini. Jadi kalian tahu bobot itu apa, activation function itu apa, nanti menghasilkan seperti apa, mengupdate bobotnya itu seperti apa. Ini seperti itu aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti dari dosen pengujinya ya kalian bisa paham bahwa ini layarnya seperti ini loh gitu kan, terus dengan bobotnya seperti ini menghasilkan seperti ini. Ini optimizernya kita menggunakan SGD, jadi tahu basic sedikit tentang SGD. Nanti ditanya SGD itu apa, kalian bisa menjelaskan tentang si lokal minima tadi untuk mencari nilai yang paling minimum. Ini seperti itu, saya akan bahas nanti. Untuk berikutnya kita fokus dulu sedikit ke ANN. ANN ya masih satu dimensi sih sebenarnya. Kita angka-angka random aja, nanti kita coba angka random, terus kita akan training menghasilkan suatu output, intinya seperti itu. Supaya kalian jelas kira-kira bebannya itu akan terupdate-nya seperti apa sih, nanti kita bikin fungsi sigmoidnya sendiri. Kan tadi simpel ya, fungsi sigmoidnya 1 plus 1 per 1 plus E pangkat 1 X gitu kan ya masalah. Nah nanti kita bikin definisi sigmoidnya sendiri, lalu kita bikin coding sendiri. Ada pertanyaan? Tenang aja, karena masih awal, saya lebih fokusin dulu ke teorinya. Tapi nanti berikutnya pasti akan langsung ke codingan kok. Nanti baru masuk ke CNN-nya, kita ambil contoh gambar yang simple juga, atau dari MNIST juga, terus nanti kita create model sendiri. Kalau kalian di TA kan menggunakan model yang ResNet, MobileNet, atau EfficientNet gitu ya. Itu kan udah ada modelnya. Nanti kita create model yang simple aja 3 atau 4 layer gitu, supaya trainingnya nggak begitu lama. Soalnya kan kalau di pelatihan training lama bosan nunggunya ya, jadi kita yang simple saja untuk menghasilkan output seperti apa aja, supaya ada bayangan, intinya seperti itu. Itu saja paling hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan bisa saya selesaikan kelasnya. Bukan kelas sih, diskusi ya. Kita nggak kelas, diskusi gitu. Jadi anggaplah ini sebagai kelas tambahan buat kalian gitu. Soalnya kalau kalian ikutan pelatihan deep learning
cost-nya lumayan juga. Jadi kalau daripada kalian bayar ya mendingan, karena kalian anak bimbingan saya ya saya kasih secara gratis aja gitu, maksudnya ya bagi-bagi ilmu. Ini seperti itu. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang machine learning, selama itu masih saya bisa paham dan bisa jawab, ya saya jawab di situ. Terutama saya buat diskusi ini, kalau misalnya kalian ada yang kurang paham tentang machine learning, ya kita bisa diskusi bareng di sini, ini seperti itu ya. Jadi jangan anggap sebagai ini beban diskusinya. Kalau misalnya kalian emang punya waktu, ya silahkan gabung. Tapi misalnya kalau kalian sibuk, ya nggak masalah. Nanti recordingnya kalian bisa dapat. Jadi jangan pada saat oke, hari Sabtu depan kita diskusi lagi, jangan jadikan sebagai beban, tapi sebagai ilmu tambahan sedikit lah. Kan nggak wajib ya maksudnya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Belum selesai. Belum selesai ya. Sip. Kalau belum, oh ya Pak, kita untuk selesai. recordingnya ntar di-share di mana Pak ya? Kenapa? Untuk recordingnya ntar di-share di mana ya Pak? Buat nonton lagi gitu. Oh nanti ada, nanti ini kan masih recording ya, belum ke convert ya. Nanti kalau sudah ke convert saya kasih linknya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Itu saja paling, kalau nggak ada saya selesai aja, saya tutup dulu recordingnya, bisa kebanyakan nanti. Tapi kalau saya nggak tahu ya, seingat saya kalau recording di